Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Masih BTV. Untuk di video kali ini gue bakal menceritakan tentang cerita pendakian Abah Ramen. Kenapa gue bilang Abah Ramen? Pertama, dia juga lebih tua dari gue dan juga dituakan namanya sama pendaki-pendaki lain gitu. Oke, sebelum kalian mendengar cerita ini, alangkah baiknya kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke? Jadi di pendakian kali ini, Abah Ramen itu naik sama anaknya yang bernama Eca. Dia itu naik ke daerah Gunung Palasari via Palintang. Nah, kalau kalian tahu itu Gunung Palasari itu masih satu lingkup tuh, satu daerah sama Gunung Manglayang di daerah Bandung. Jadi itu kayak semacam kalau kalau di Sukabumi itu kayak Gunung Salak. Salak 1, Salak 2, Salak 3. Nah, ini Gunung Manglayang, dia itu masih satu lingkupnya kayak Gede Pangrango lah, sebelah-sebelahan gitu. Nah, di pendakian kali ini Abah Ramen itu naik berdua, tapi di gunungnya itu mereka ketemu 4 orang pendaki. Jadi waktu itu sekitar tanggal 29 Januari 2021 ini, masih baru-baru, Abah Ramen itu naik sama si Eca ke Gunung Palasari. Jadi itu rencananya itu Abah Ramen pengen tektokan, bukan buat ngecamp atau berencana camping-camping bersama yang lain gitu, enggak, cuma buat refreshing, tektokan, olahraga-olahraga biasa aja gitu. Jadi sebelum pendakian dimulai itu dia udah searching, jadi ke puncaknya itu 3 jam. Hanya 3 jam, bukan hanya sih, capek juga sih kalau 3 jam gitu. Nah, udah pagi-pagi buta, Abah Ramen udah berangkat nih dari rumahnya. Sekitar 1,5 jam ditempuh buat nyampe ke kaki Gunung Palasari. Nah, sesampainya di Gunung Palasari, Abah Ramen itu nyampe di warung. Kalau di sana itu terkenalnya itu warung tenda biru gitu. Di warung tenda biru itu Abah Ramen istirahat, makan, terus juga ngopi, ya ngelengkapin persiapan-persiapan yang belum siap gitu. Nah, akhirnya udah beberapa lama itu dia istirahat, dia akhirnya mempersiapkan diri, nggak pakai basa-basi, dia udah siap semua, pengen mulai pendakian tersebut. Sebelum dia mulai pendakian, dia ketemu sama 4 orang yang pengen hiking juga ke gunung tersebut. Akhirnya tanpa basa-basi Abah Ramen jalan lah tuh sama anaknya. Jalan di pos, setiap pos ya itu masih aman-aman aja sih, masih aman-aman, belum ketemu apa-apa dan gak ketemu apa-apa, alhamdulillahnya. Kero jalan, sampailah dia di puncak. Sampai di puncak dia ketemu pendaki lagi nih. Ketemu pendaki yang lagi packing turun, lagi beresin tenda. Kayaknya dia ngecamp dari kemarin gitu. Kayak camping ceria aja gitu, camcer gitu. Dia beres-beres, ngobrol sebentar, akhirnya pendaki tersebut pamit buat turun. Nah, Abah Ramen langsung gelar matras buat istirahat dia sama anaknya. Selang 1 jam dia istirahat, lagi santai ya kan. Nah, dia ini ngelihat pendaki yang 4 orang ketemu di warung tersebut. Oh ya, asal kalian tahu, jadi Abah Ramen ini nggak tahu nih nama 4 pendaki, jadi kita bikin aja namanya ya. Ya, itu dia 4 orang itu, 1 laki-laki, 3 perempuan. Jadi gue namain aja yang laki-laki itu Karno, yang perempuan Kinan, Puji, sama Putri. Ingat nih. Nah, akhirnya ya namanya di pendakian gunung gitu, yang kalian tau lah gitu kan. Di gunung berenam gak mungkin dong cuek-cuekan. Akhirnya dia sapa-sapa, ngobrol-ngobrol. Sesudah sapa ngobrol, Abah Ramen keinget tentang apa yang di searching sebelum pendakian. Jadi tuh Abah Ramen sempat searching Gunung Palasari itu ada apa aja, terus pos ke posnya estimasi berapa gitu. Nah, dia itu ngelihat ada berita unik. Berita uniknya katanya di puncak Gunung Palasari tersebut ada makam gantung. Nah, akhirnya Abah Ramen dengan penasaran itu ngelihatlah sekeliling. Sekeliling itu dia cuma ada pohon-pohon, ya gimana ya, pohon-pohon yang udah berpuluh-puluhan tahun, mungkin beratusan tahun gitu, yang masih lumutan. Asal kalian tahu, Gunung Palasari ini dia itu masih jarang terjamah sama manusia.
Mungkin karena kurang diminati sama pendaki, terus juga bisa jadi ya kita kurang tahu juga, terus juga mungkin jarang tersebut juga namanya, jadi jarang pendaki, jadi pendaki lokal aja gitu yang sering datang ke situ. Maksudnya bukan lokal, masih daerah-daerah situlah, kayak daerah Garut, terus daerah-daerah Cimahi gitulah, masih sekitar-sekitar yang naik-naik situ aja gitu. Nah, singkat cerita, pas Abah Ramen lagi penasaran tuh nyari-nyari si ketua ini, si Karno ini, dia penasarannya heran gitu ngelihat Abah Ramen kok dia ngelak ngelingok aja. Itu mau nyari apa? Akhirnya ditanya lah. Si Karno ini nanya ke Abah Ramen, milari naon Kang? Si Abah Ramen yang ngejawab ngejelasin, saya searching, katanya di puncak Gunung Palasar ini ada makam gantung, makanya saya cari-cari. Ternyata nggak ada gitu, kata Abah Ramen. Nah, si Karno ini heran, masa sih ada makam gantung, perasaan nggak ada deh gitu. Akhirnya Abah Ramen, ya mungkin hoax doang kali berita itu. Sesudah percakapan tentang makam gantung, akhirnya dia ngobrol, bercanda, berbincang-bincang. Singkat cerita udah 2 jam lah tuh dia di puncak, berarti 1 jam pertama Abah Ramen ditambah 2 jam bareng-bareng sama 4 orang itu, udah 3 jam di puncak. Akhirnya mereka berenam itu mutusin buat turun bareng-bareng. Disinilah pendakian yang mungkin gak bakal dilupain sama Abah Ramen. Sebelum dia turun, dia mempersiapkan semuanya. Ya kayak packing-packing, terus di-packingin, terus kayak makanan-makanan, sampah diberes-beresin semua. Nah akhirnya siaplah tuh dia mulai buat pendakian turun. Pas pendakian turun, Abah Ramen itu nyuruh si Karno buat jadi leader. Jadi posisinya itu Karno, 3 perempuan itu, si Kinan, Puji, Putri, terus Eca, baru Abah Ramen. Jadi Abah Ramen itu posisinya di sweeper. Jalanlah mereka, jalan, turun. Abah Ramen mulai heran karena nggak pernah nemuin pos. Herannya itu nggak nemuin pos karena pas pendakian awal itu dia kan lewatin pos terus. Nah pas turun itu kenapa nggak ketemu pos lagi? Ini salah jalan atau gimana gitu kan? Akhirnya Abah Ramen ngomong ke leader si Karno, Bang, ini jalurnya bener gak? Kayaknya kita tersesat deh. Nah si Karno ngomong dengan santai, udah bang turun aja, nanti juga ketemu jalan besar yang searah. Nah pemikiran Abah Ramen, berhubung dia baru pertama kali ke Gunung Palasari tersebut buat tektokan, jadi dia mengiyakan aja. Lagi pula bener juga apa kata si Karno itu, nyampe bawah ini pasti ketemu jalan besar yang satu arah buat ke base camp juga. Jadi masih positif lah pemikiran di situ. Semakin turun, dia itu makin herannya apa kok jalanan makin rapet, semak belukar itu makin banyak, makin tinggi, terus pohon-pohon makin rapet. Cuman yang anehnya di jalur itu masih ada bekas tapak kaki, jadi kayak ada orang yang abis lewat dari situ. Jadi semakin yakin Abah Ramen sama teman-teman itu buat lewat situ. Akhirnya berjalan terus, semakin lama semakin sore, dan juga semakin herannya kenapa kok nggak nyampe nih ke base camp gitu. Akhirnya Abah Ramen nanya lagi ke si Karno, Bang, ini kayaknya kita tersesat deh, ini jalannya bener nggak sih? Nah si Karno ternyata dia dari tadi juga udah bingungnya apa, dia nggak nemuin jalur yang bener-bener buat turun arah base camp. Akhirnya ditanya lagi ke si Abah Ramen, ya terus kita harus gimana bang? Nah Abah Ramen dengan simpel jawabannya, ya udah kita naik ke atas lagi ke puncak. Akhirnya semuanya pada kaget, dengan sisa tenaga udah pada capek, terus juga bekas hujan juga kan. Jadi pas pendakian itu Abah Ramen kena hujan, walaupun sebentar pasti kan masih ada sisa-sisa becek-becek, apalagi itu kan akar gitu. Nah akhirnya dia mulailah tuh obrolan, gini Kang, kalau kita lurus coba Kang lihat ke depan, itu kata Abah Ramen. Pas dilihat ke depan, ternyata depannya itu udah tinggal jurang, ada rawanya.
Jadi kalau ngelanjutin otomatis mereka berenam itu jatuh ke jurang gitu kan. Nah, kira ditanya lagi, terus kita harus gimana ya? Mau nggak mau kita harus naik lagi ke atas, ke titik awal, yaitu puncak. Dengan sisa tenaga, mereka beristirahat dulu tuh kan. Beristirahat, terus sambil memikirkan tuh, gimana caranya bisa turun tanpa harus naik ke puncak lagi. Akhirnya setelah obrolan panjang, mana caranya kita bisa turun ke base camp dengan selamat yang pastinya kan. Akhirnya mereka semua, keempat pendaki yang ketemu sama Abaramen, setuju buat naik ke puncak lagi. Dan yang lebih parahnya lagi, jalur buat ke atas itu curam banget. Curamnya apa? Pertama licin, kedua itu kan tanah gitu. Yang ditakutin ada yang kepleset jatuh ke bawah nggak ketangkep gitu ya dipikirnya. Dan juga Abaramen situ sempat kepikiran buat ninggalin 4 orang itu. Berhubung pas dilihat ketiga perempuan sama satu laki-laki itu udah benar-benar kepayahan, jadi udah benar-benar udah nggak ada kayak gimana ya, nggak ada tenaga gitulah, udah benar-benar kayaknya mereka tuh harus istirahat gitu. Jadi Abaramen gak tega buat ninggalin mereka. Dan ternyata asal kalian tahu nih, ini yang perempuan 3, salah satunya itu ada yang lagi menstruasi, datang bulan, yang bernama Kinan, yang cewek pertama nih. Dia itu lagi menstruasi. Dan juga ada yang lebih parah dari itu. Yang lebih parahnya, setiap mereka ketemu tumbuhan, bunga-bunga dari hutan tersebut, dicomotin. Jadi di perjalanan turun itu, dia ngeliat ada tumbuhan yang mereka tahu ini mungkin bisa ngobatin atau itu bagus. Itu dipotek sama dia, diambil dikantongin gitu. Apa mungkin itu yang bikin mereka jadi tersesat? Akhirnya udahlah, kita fokus naik ke puncak dulu, pemikiran Abaramen. Fokus naik ke puncak. Dia baru naik ke puncak itu jam 3. Naik, nyampe lah di puncak jam 5. Akhirnya mereka istirahat tuh. Singkat cerita, Abaramen ngomong, kalian istirahat dulu di sini biar saya ngecek jalur dulu. Mana nih yang jalur benar buat turun? Mungkin udah kepayahan banget lah gitu. Ya udah, gitu. Ya udahin aja dia udah gitu. Mereka istirahat bareng sama Echa, anak Abaramen muterin puncak lah tuh nyari-nyari. Ternyata jalur yang sebenarnya itu ada di sebelah kiri. Jadi kalau mungkin pandang kalian lurus nih, mata kalian lurus. Kalian ini jalur itu di sebelah kiri. Tapi mereka masuknya itu ke sebelah kanan. Nggak tahu kenapa mereka bisa jalan masuk ke sebelah kanan. Apa karena itu ada bekas jejak kaki atau gimana nggak tahu, tapi mereka langsung masuk ke kanan. Dan jalur yang sebenarnya itu ketutup sama pohon rindang. Pohon yang benar-benar banyak banget daunnya itu ketutup. Akhirnya udah mastiin ngecek bener-bener itu jalur yang, wah ini jalur yang bener nih buat turun, di dalam hatinya Abaramen. Akhirnya dibuat mutusin, ayo kita harus bergegas, jangan sampai di perjalanan maghrib. Kalau bisa sebelum nyampe base camp, sebelum maghrib. Akhirnya singkat cerita udah beres-beres lagi, mulailah perjalanan turun. Saking buru-burunya Abaramen sama Echa biar nggak kena maghrib di jalan, mereka akhirnya berlari-lari kecil. Ya gimana sih kalau misalkan pendaki yang buru-buru gitu, dia lari tuh, turunnya lari sampai nggak ngingat sama 4 orang tersebut. Jadi mereka lari, 4 orangnya itu di belakang ketinggal ya. Dia udah nggak mikirin, yang Abaramen tuh mikirnya nyampe ke base camp dulu. Akhirnya nyampe itu pas banget maghrib. Di base camp itu pas banget maghrib. Namun si 4 pendaki ini belum turun. Akhirnya Abaramen istirahat dulu, ngetel lah, makan dulu. Selang 30 menit pendaki itu 4 orang itu turun dengan selamat. Abaramen langsung lega. Alhamdulillah masih dikasih keselamatan, walaupun mereka ya iseng lah, termasuk iseng berani ngambilin tumbuhan yang bukan haknya, terus bunga-bunga diambilin. Udah juga ditambah menstruasi. Ya sebenarnya sih naik ke gunung, menurut gua naik ke gunung menstruasi itu nggak ada masalah-masalah lah. Pertama, kalau emang kita bener-bener SOP-in lah gitu kan, itu kan peraturan, SOP-in aja gitu. Kita taatin aja peraturan yang beredar di situ, yang berada di situ.
ya insya Allah nggak bakal kejadian apa-apa, kecuali kayak pendaki tersebut dia udah lagi kena menstruasi. Menstruasi kan itu disenengin gitu, terus juga dia tangannya iseng ngambil-ngambil tumbuhan yang ada di sekitar gitu, yang bukan haknya, asal diambilin aja gitu. Kecuali itu tumbuhan ada yang punya, barulah boleh kalian izin dulu baru ambil gitu. Singkat cerita, Abah Ramen udah kelar nih. Jadi si pendaki 4 orang itu balik, udah balik. Abah Ramen juga siap-siap buat pulang. Ternyata Abah Ramen itu ngerasain sampai rumah. Jadi Abah Ramen itu di perjalanan tuh kayak ada yang ngawasin sama ngikutin. Ngelingak kelinguk lagi nggak ada orang, ngelingak kelinguk lagi nggak ada orang. Jalan lah tuh Abah Ramen, saking dia udah gelisah, ini siapa sih, ini ada apa nih. Akhirnya dia mensucikan diri, mandi, berwudu, terus akhirnya dia baca-baca sholawat, dan alhamdulillahnya semua itu hilang gitu. Oke, buat di video kali ini kita kelarin aja. Buat kalian yang punya video-video menarik di gunung atau video-video menarik yang lainnya, bisa kirim ke DM IG gua atau kirim via email gua. Nanti bakal gue ceritain di channel gua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.